Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat kesempatan bisa sampai ke bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hari ke-15 ya. Ke-15. Semoga apa yang kita lakukan, apa ibadah yang kita amalkan di 15 hari pertama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah meridhoinya, dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita juga berdoa agar Allah menolong kita, agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di sisa Ramadan 15 hari ini atau 14 hari, sehingga nanti setelah kita keluar dari bulan Ramadan kita menjadi hambanya yang bertakwa, yang mendapatkan ampunannya, dan bisa beramal soleh di bulan-bulan yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, seperti yang sering kita sampaikan pada sebelum-sebelumnya, bahwa nanti di hari kiamat setelah kita dibangunkan dari kuburan kita itu waktu itu menurut Nabi dibangunkan dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam posisi telanjang bulat, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, bahkan belum dihitan, ya. Seperti anak-anak itu, Jadi lalu apa keadaan waktu itu? Matahari didekatkan ke kepala kita. Sedekat apa? 1 mil, ya, 1 mil saja. 1 mil itu sama dengan 1,6 km. Kalau sekarang ini jarak matahari ke kepala kita itu sekitar 150 juta kilometer. Nah, bayangkan jauhnya 150 kilometer, 150 juta kilometer, panasnya minta ampun. Di saat musim kemarau kita kepanasan. Dan ini nanti di padang mahsyar didekatkan sampai 1 mil saja, yaitu 1,6 kilo. Betapa panasnya saat itu. Dan semuanya tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang sampai kakinya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, tergantung dosanya masing-masing. Ada 7 golongan menurut Nabi mendapatkan naungan dari Allah. Di saat itu tidak ada naungan lain selain naungannya Allah. Hanya ada 7 golongan. Menurut hadis riwayat Muslim itu, golongan yang pertama ini saya sampaikan tidak urut. Golongan yang pertama adalah seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, ya. Jadi hatinya selalu terikat dengan masjid. Dia ingat masjid terus, di masjid ada yang kurang gitu. Itu menjadi beban pikirannya. Lalu ada panitia pembangunan masjid, dia terlibat. Ada ada panitia kurban, dia terlibat. Ada panitia zakat mal, zakat fitrah, dia terlibat, dan lain sebagainya. Hatinya selalu terikat kepada masjid. Lalu dia juga sering hadir ke masjid. Untuk apa? Untuk azan misalnya. Tidak peduli apakah suaranya dia itu enak atau tidak enak. Yang penting dia azan, ya. Azan kan mengajak-ajak orang, memanggil orang untuk sholat.
Nah, berarti pahalanya sangat besar ya. Pahalanya sangat besar mengajak orang untuk sholat. Mengajak orang untuk sholat. Jadi adzan ya, adzan. Walaupun suaranya tidak enak. Lalu yang kedua, untuk apa hadir ke masjid? Sholat berjamaah. Baik ditunjuk menjadi imam atau tidak ya, atau tidak. Yang penting apa? Jadi imam kita lakukan dengan ikhlas. Jadi makmum kita lakukan dengan ikhlas. Yang penting ikhlas. Jadi imam atau jadi makmum sama saja, sama saja. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sholat ke masjid ini untuk memotivasi kita ya, bahwa sholat ke masjid ini banyak keutamaannya. Maka saya sampaikan beberapa saja. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatur rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina dhi'fa." Nabi bersabda, salat seseorang di masjid dengan berjamaah itu dilebihkan dengan 25 derajat dari salat yang dikerjakan di rumah dan di pasar. Jadi sholat di masjid itu 25 kali lipat sholat di rumah dan di pasar. Walaupun di rumah itu dilakukan dengan berjamaah, tapi dilakukan di masjid itu ditingkatkan derajatnya menjadi 25 kali lipat. Lalu lanjutan hadis, wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsanal wudu thumma kharaja ilal masjidi la yukhriju ila shalah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika berwudu kemudian menyempurnakannya lalu dia mendatangi masjid, tidak ada keinginan lain kecuali untuk sholat. Jadi kita berwudu di rumah, wudunya dengan sempurna, lalu kita pergi ke masjid dengan tujuan untuk sholat. Maka lanjutan hadis, la yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa khutta anhu biha khati'atun fa idza shalla. Maka tidaklah ia melangkahkan dengan satu langkah pun kecuali Allah mengangkatnya satu derajat dan terhapus darinya satu kesalahan hingga ia masuk ke masjid. Jadi kalau kita wudhu di rumah, wudhunya sempurna, lalu kita berangkat ke masjid, langkah kanan itu untuk menaikkan derajat kita, baik derajat surga maupun derajat dunia. Lalu langkah kiri untuk mengampuni, untuk ampunan dosa-dosa kita. Jadi kalau semakin banyak langkah kita ke masjid, walaupun mungkin rumah kita dekat dengan masjid, tapi kalau kita sering ke masjid, maka langkah-langkahnya akan sering, akan banyak sekali. Sehingga langkah kanan itu tadi untuk mengangkat derajat dan langkah kiri untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Syaratnya tadi apa? Berwudu di rumah ya. Jadi kalau mau ke masjid jangan wudu di masjid. Lebih baik wudu di rumah. Karena syaratnya menurut hadis ini berwudu di rumah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid itu, yang nanti mendapatkan naungan di padang mahsyar, itu seperti apa? Terikat dengan masjid itu membersihkan masjid ya. Jadi masjid ada yang kotor kita bersihkan, lalu memperbaiki yang rusak ya. Kalau perlu memakai uang kita sendiri ya. Kalau tidak bisa ya tetap menjadi panitia untuk pembangunan masjid ya. Lalu menjadi takmir masjid. Jadi menjadi takmir masjid, lalu jadi panitia kurban seperti yang saya sampaikan tadi, panitia zakat, panitia pembangunan masjid, membagikan takjil dan lain sebagainya, menjadi pengurus remas bagi remaja ya, bagi remaja, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk masjid, sehingga kita termasuk orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang hatinya selalu terikat pada masjid dan berhak atas naungannya Allah nanti di padang mahsyar. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini.
Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar hati kita selalu terpaut pada masjid, sehingga kita berhak atas naungan dari Allah di padang mahsyar. Dan yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.